Bagi saya Jepang bukan melulu tentang orang yang ramah, budaya tepat waktu, atau kyaku sama wa kami sama. Bukan tentang itu. Ya, this is hands down the best breakfast that I ever had. So good. Enak banget coy. Hash brownnya juga mirip banget sama yang di McD, jadi enak banget, cocok. Dan ini saladnya semua ada di convenience store, ada di minimarket. Sudah ada di Jepang sekitar 1 minggu dan prosesnya cukup memakan waktu yang sangat lama. Seharusnya saya ada di Jepang di bulan Agustus, but thanks to pandemi saya baru bisa berangkat awal bulan Desember. Proses masuk Jepang selama masa pandemi itu cukup memakan waktu yang sangat lama. Pertama, kalian harus menyiapkan berkas namanya Ziaru Shikaku Nintei Shomeisho atau Certificate of Eligibility. Ini diterbitkan dan dikirimkan langsung dari pemerintah Jepang ke alamat rumah kita di Indonesia, dan proses penerbitannya hingga terkirim bisa mencapai 1 bulan atau bahkan lebih dari itu. Setelah itu kalian juga harus menyiapkan yang namanya resident track. Prosesnya itu cukup memakan waktu yang sangat lama karena yang menerima kalian di sini, dalam hal ini saya adalah University of Tokyo, harus memiliki prosedur karantina ketat selama 2 minggu. Gak main-main dan gak boleh pergi kemana-mana, gak boleh nakalan. Sebelum terbang, kalian harus swab test maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Sampai di Jepang tuh kalian nggak bisa langsung bebas gitu. Ada tes COVID namanya tes saliva test. Di sini tesnya gratis. Bahkan kalau kalian nggak bisa keluar ludahnya atau salivanya, kalian bakal dilakukan tes swab. Dan itu semuanya secara gratis dan hasilnya keluarnya cepet banget, 30 menit doang gitu. Kampus saya menyiapkan hotel di Chiba, ini yang saya tempati sekarang selama masa karantina, dan juga ada mobil yang menjemput saya dari bandara. Untungnya hotelnya dibayarin sama kampus, kalau enggak saya langsung dideportasi karena nggak sanggup bayar nih hotelnya. Mahal bener, sehari itu sekitar 2 jutaan semalam. Gak disiapin makanan, gak disiapin apa-apa. Jadi kalian disarankan untuk membawa makanan sendiri, atau memang kalau misalnya nggak bawa makanan atau makanannya bosen, kalian bisa pindah ke kombini yang kira-kira kosnya sekitar 50.000 yen, dimana kalau kalian bisa ngirit bisa jauh di bawah. Makanan kombini ini menarik banget menurut saya, dimana kalian coba bayangin Zenbu, bayangin Sushi Tei, atau resto Jepang yang lain. In my opinion, makanan kombini malah lebih enak as expected from Japan. Jadi selama karantina ngapain aja? Karena kuliah sudah mulai secara online via Zoom dari awal semester, sebenarnya kegiatan saya nggak banyak berubah. Di Indonesia pun saya nggak kemana-mana, alias di rumah aja. Jadi nggak gatel gitu jalan-jalan. Bedanya ada aktivitas lapor suhu tubuh setiap jam 9 pagi itu di help desk. Yang dianjurkan sekalian kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke kombini, itu kombininya pas jam 9 itu sedang sepi. Jadi bener-bener high efisiensi gitu. Pengalaman karantina sebenarnya bisa saya simpulkan dalam satu frasa dalam bahasa Jepang, yaitu omoiyari, di mana kondisi kesadaran diri terhadap sekitar kita. Hotel sebenarnya melayani untuk dibersihkan kamar atau room service, tapi kita disuruh untuk membersihkan sendiri gitu. Jadi kita disuruh untuk put the trash in the trash can, clean up your room. So be mindful of your surrounding. Nah, ini saran saya buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini dan mau ke Jepang. Yang pertama, persiapkan semuanya di Indonesia, jangan ada yang ketinggalan, dan kalau bisa semuanya disiapkan sebelum keberangkatan. Bagi saya pribadi yang ketinggalan adalah SIM card, dimana saya berpikir nanti di Narita Airport itu bisa beli. Ternyata di waktu kedatangan saya itu hanya menerima 100 pendatang setiap harinya. Jadi bisa dibilang nggak terlalu aneh kalau misalnya di Narita Airport
itu banyak toko yang sudah tutup. Jadi SIM card ini bisa kalian beli di Indonesia, dimana kalau misalnya kalian mau bisa coba cari-cari di marketplace. Yang kedua, pelajari bahasa Jepang sebanyak mungkin, sebisa mungkin yang kalian bisa, dimana ini akan membantu banget kalau kalian kayak membeli makanan, menanyakan arah. Karena be mindful, di Jepang itu bahasa Inggris tidak terlalu jadi bahasa utama. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Pun ketika kalian mau berbicara dengan bahasa Inggris, misalnya mau pesan sesuatu, gunakan kata-kata aja, jangan struktur kalimat yang penuh gitu. I'm craving for chicken, so could you give me one of the spicy, juicy looking chicken with round shape, please? Gak, yang ada kalian gak akan dimengerti oleh orang-orang sini. Cukup katakan itu chicken bowl one, onegaishimasu. Terakhir, kalau kalian nggak tahu bagaimana bersikap, cukup anggap semua orang di sini sebagai pejabat. Jangan tatap mata secara langsung, jaga jarak kalian 1 meter maksimal dari setiap orang, dan ucapkan 3 kata-kata ajaib yang saya pelajari. Yang pertama, arigato. Yang kedua, sumimasen. Yang ketiga, otsukare. Dijamin kalian bisa survive dan membaur tanpa dikira jadi gaijin, karena semua orang Jepang biasanya standarnya adalah mengucapkan kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu cerita saya tentang karantina di minggu pertama yang kurang lebih ya, I hope you like it. Emang nggak aja, buat yang mau nanya-nanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya sendiri masih menyesuaikan diri, dan saya anggap video ini adalah refleksi diri saya tentang bagaimana saya bisa berhasil menyesuaikan diri di Tokyo. Jadi terima kasih sudah menonton. Nama saya Lutfan, otsukare, jane. Nggak tahu, suka aja gitu. Ya lanjutnya kalian bisa aja diet gitu pakai makanan laos. Tapi kalau misalnya kalian pengen asa nggak puas gitu, yang biasa makan nasi padang, ya porsinya tinggal ditambah gitu. Jadi asli coy, enak banget.